Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Anggraini, kelas 12 MIPA 5. Saya bersekolah di SMA Negeri 36 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk ujian praktik Bahasa Indonesia. Ujian praktik Bahasa Indonesia di SMA Negeri 36 Jakarta adalah melatih para siswa dan siswinya untuk bisa terampil dalam berbicara. Jadi, tanpa mengulur waktu, mari kita mulai saja. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi yang akan saya beritahu ke teman-teman semuanya. Jadi, dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan informasi tentang tarian saman. Nah, teman-teman pasti tahu tarian ini kan? Jadi, saya akan memberitahu sejarah tarian saman, makna dan fungsi tarian saman, nyanyian tarian saman, gerakan tarian saman, dan penari tari saman. Saya mengutip terkait informasi ini dari website Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga Wikipedia. Tari saman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang bahkan sudah cukup dikenal di seluruh mancanegara. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo abad ke-14 Masehi yang biasa ditampilkan ketika perayaan-perayaan peristiwa penting di dalam adat. Maka dari itu, syair yang terdapat di dalam salah satu tarian dari 34 tari tradisional asal Indonesia ini menggunakan bahasa Gayo. Di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa tari saman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum saman dimulai, yaitu sebagai mukaddimah atau pembukaan, tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat, atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Lagu dan syair mengungkapkannya secara bersamaan dan berkesinambungan. Pemainnya terdiri dari pria-pria yang masih muda-muda dengan memakai pakaian adat. Penyajian tarian tersebut dapat juga dipentaskan di pertandingan antara grup tamu dan grup sepangkal atau dua grup. Penilaian dititik beratkan pada kemampuan masing-masing grup dalam mengikuti gerak tari dan lagu atau syair yang disajikan oleh pihak lawan. Nyanyian para penari menambah kedinamisan dari tarian saman. Cara menyanyikan lagu-lagu dalam tarian saman dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada rengup, yaitu auman yang diawali oleh pengangkatan. Yang kedua ada dering, yaitu rengum yang segera diikuti oleh semua penari. Yang ketiga ada redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah tari. Yang keempat ada syekh, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang tinggi melengking, biasanya tanda perubahan gerakan. Yang kelima ada saur, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Tarian saman menggunakan dua unsur gerak yang menjadi unsur dasar dalam tarian saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada. Digunakan ketika menyebarkan agama Islam. Syekh Saman mempelajari tarian Melayu kuno, kemudian menghadirkan kembali lewat gerakan yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Dalam konteks kekinian, tarian ritual yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan-pertunjukan. Tari saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan-gerakan lainnya seperti gerakan guncang, kirep, linggang, surang-saring, atau semua gerakan ini menggunakan bahasa-bahasa Gayo. Pada umumnya, tarian saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang lebih dari 10 orang.
dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Namun, dalam perkembangan pada era modern yang menghendaki bahwa suatu tarian itu akan semakin semarak apabila ditarikan oleh penari dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk mengatur berbagai gerakannya, ditunjuklah seorang pemimpin yang disebut syekh. Ya, selain mengatur gerakan para penari, syekh juga bertugas menyanyikan syair-syair lagu saman, yaitu ganit. Nah, bagaimana nih teman-teman? Pastinya sudah jauh lebih mengenal tarian saman kan? Saya berharap dengan adanya informasi ini, teman-teman jadi memiliki wawasan yang luas tentang budaya-budaya dari Indonesia. Dan pastinya dapat mempelajari dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Demikian informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.